Oke kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedatangan mesin las Lakoni 120 ampere teman-teman ya. 120 ampere 900 watt. Kata yang punya lampunya ini menyala. Dan untuk kipas anginnya ini juga berputar. Tapi untuk pengapian di sini tidak bisa ya. Di setang las tidak bisa untuk mengeluarkan api. Caranya gimana sih untuk memperbaiki jenis kerusakan ini? Sebelum terlanjur, kita cek dulu dan kita hidupkan untuk mesin las ini. Kita hidupkan teman-teman ya. Barangkali teman-teman mempunyai kasus serupa seperti saya. Nah ini dia. Kipasnya nyala tapi tidak ada api teman-teman ya ini. Nah ini dia. Tidak ada api sama sekali. Kita putar untuk ampernya. Sama saja ya, tidak ada pengapiannya. Kita matikan dulu. Caranya gimana sih untuk memperbaiki untuk mesin jenis las Lakoni ini? Sebelum kita bongkar teman-teman ya, kita bongkar dulu, jadi kita tahu isinya dulu dan cara memperbaiki untuk jenis mesin las ini. Kita bongkar dulu teman-teman ya. Nah ini dia, sudah kita bongkar untuk mesin lasnya. Cara apa sih untuk memperbaiki untuk jenis kerusakan ini ya? Ada suara kipasnya nyala, tapi di setang ini tidak keluar api ya. Jadi mungkin teman-teman mempunyai kasus serupa seperti saya. Sebelum menindaklanjuti untuk jenis kerusakan ini teman-teman ya, kita hidupkan lagi untuk mesin lasnya. Nah ini dia ya, mesin las hidup, kipas nyala juga hidup, tapi kenapa kok nggak ada keluar api ya? Kita matikan dulu dan lampu hijaunya ini juga menyala ya. Untuk kerusakan ini bisa mungkin di bagian drivernya ini, tapi yang pasti untuk kerusakan ini di bagian power supply-nya ini otomatis 100% bagus teman-teman ya, karena kipas nyala. Dan di bagian modulnya ini juga 100% normal. Kenapa kok begitu? Karena lampu hijaunya ini menyala dan lampu OC-nya ini tidak menyala. Seandainya kalau lampu OC ini menyala, otomatis bagian modul ini ada yang bermasalah untuk bagian modulnya ini. Seandainya lampu OC-nya ini menyala. Langsung saja, gimana sih cara untuk memperbaiki untuk jenis mesin las ini? Satu yaitu cek tegangan out ya, di out driver ini, maksudnya di out modul ini berapa volt sih keluarannya. Kita lepas dulu di bagian ini teman-teman ya. Di kabel ada kabel putih, biru, merah, dan hitam. Ini soketnya kita lepas saja. Ini adalah cara awal untuk memperbaiki teman-teman ya. Kita lepas dulu ini. Nah ini sudah terlepas teman-teman ya. Sekarang tinggal kita cek untuk tegangan di out modul ini. Ini ada 4 pin ya, ada 4 kaki. Jadi kita cek untuk tegangan di out modul ini. Kita cek dulu. Nah ini ada 4 ya, ada 4 4 pin, 1 2 3 dan 4. Yang dua ini untuk frekuensi, sedangkan yang satu ini adalah untuk feedbacknya ini. Kita maksudnya jalur feedback ke area ini teman-teman ya, ke kabel ini. Langsung saja kita cek dulu. Kita ambilkan AVO. Kita ambilkan AVO, posisikan di DC teman-teman ya. Maksudnya
di AC. Ini dia, posisikan di AC. Kalau nggak punya AVO digital, pakai AVO manual saja, pakai AVO analog istilahnya. Kita cek dulu tegangannya berapa sih, tegangannya yang ada di sini, di kaki 4 tadi ya. Kita cek dulu, posisikan probe AVO di AC ya. Ini dia di AC. Langsung saja kita cek berapa sih pengeluarannya untuk tegangannya. Kita ukur di bagian bawah teman-teman ya, bagian sini, di bagian bawah sendiri ya. Nah, itu dia, keluar 40 volt ya. Sebentar nggak kelihatan, keluar 40 volt AC ya. Kita bolak-balik. Itu dia 40 volt AC. Keluar tegangannya di bagian kabel ini ya, putih sama biru. Bisa juga ada yang dibolak-balik ya, untuk pemakaian untuk pemasangan di pabrik. Ada yang kabel merah sama kabel hitam. Jadi mungkin pemasangannya yang berbeda. Kebetulan ini pakai kabel putih dan biru untuk tegangannya. Sekarang kita cek menggunakan AVO digital ya teman-teman ya. Ini yang saya gunakan, AVO digital. Kita gunakan, posisikan di AC ya, AC dan di kilohertz. Nah, ini dia kilohertz, terukur berapa. Dan sekarang tinggal kita hidupkan teman-teman ya, untuk mesin lasnya. Keluar berapa volt atau berapa kilohertz ya untuk frekuensinya. Sebentar. Nah, itu dia, terukur 102 kilohertz teman-teman ya. 100 kilohertz. Posisikan untuk pengukurannya di sini teman-teman ya. Di tadi posisikan di sini ya, di belakang untuk pengukurannya. Nah, ini di sini ya, di sini terukur 100 kHz ya. Atau bisa juga dengan mengesotkan, istilahnya kita shotkan untuk pinnya ya. Kalau keluar api, nah ini dia, keluar api teman-teman ya, tapi kecil ya. Dan OC-nya nyala setelah kita shotkan, otomatis bagian modul ini sudah bekerja dengan normal ya, karena out dari modul ini kita shotkan dan OC-nya nyala. Jadi otomatis istilahnya tegangan out dari modul ini tersumbat, jadi OC-nya nyala. Jadi kesimpulannya, untuk mesin las ini modulnya normal ya, normal 100%. Nah, kenapa kok nggak keluar api di sini ya,
di stang sini. Mungkin kendalanya di bagian trafo, bisa mungkin di trafo, bisa mungkin di dioda sini ya, dioda ini, sama bisa mungkin di bagian out dari trafo ini, bisa mungkin bagian soket ya, bagian soket untuk setang ini yang ada yang putus jalurnya, atau ada yang jumperannya yang putus. Sekarang tinggal kita memastikan untuk kerusakan tadi teman-teman ya, kita ambilkan mesin las lain dengan cara melepas ini ya, dengan melepas soket ini, soket output. Kita ambilkan mesin las lain ya, istilahnya untuk penggantinya. Ini dia, kita ambilkan ya, jadi kita gunakan untuk dua mesin ya, untuk memastikan saja. Kita ambilkan ini saja, soketnya ini kita taruh di sini ya. Jadi ini kita pasang di sini. Apakah berbahaya? Sepertinya nggak berbahaya teman-teman. Kalau seandainya trafo normal untuk mesin las ini normal, otomatis nggak akan berbahaya. Kita pasang dulu teman-teman ya. Nah ini teman-teman, sudah saya pasang untuk kabelnya ya. Cara pemasangannya cukup begini. Jadi ini posisi mesin nggak terpakai ya, yang terpakai ini ya. Cukup kita pindahkan saja soketnya. Ini soket dari mesin yang rusak, pindah soket mesin ke normal ini ya, yang maksudnya modul normal ini. Jadi yang bawaannya kita lepas saja ini ya, ini bawaannya kita lepas dan kita pindahkan, cukup di sini saja. Sekarang tinggal kita coba dan kita hidupkan apakah berhasil apa enggak setelah pemindahan untuk soket trafo ya, soket trafo dan dioda ini. Dan kita hidupkan, dan lampunya sudah menyala teman-teman ya, lampunya sudah menyala. Sekarang tinggal kita shotkan ya untuk probenya, maksudnya untuk setangnya ya teman-teman. Kita hidupkan. Nah itu dia, berhasil ya, berhasil teman-teman. Gitu aja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.